tes yang akan dilakukan oleh seorang guru dimengerti dan dapat difahami oleh siswa-siswinya bisa dilaksanakan, baik tes tertulis maupun tes non tertulis. Terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang, sesuatu yang saya akan sanggup untuk lupakan. Jangan kau ragu dan pergi jauh, cuma kau selalu yang pasti saya mau. Bila asmaraku telah tiba, merenggut nafas di jiwa, itu dia yang datang hadirkan cinta. Masih tunggu kau kembali untuk temani selagi. Tetap percaya saya di sini, selalu jaga kau pu cinta. Saat kau pergi sapu hati susah, sendiri lagi sia sungguh tak bisa. Jujur sayang setelah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, comment, jangan lupa share juga ya. pesan tombol loncengnya. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan hasil tes evaluasi pendidikan. Itu saya akan join dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi kami. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang hasil tes evaluasi pembelajaran di mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu langsung kita ke materi, cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara mengenai pengelolaan hasil tes evaluasi pendidikan, unsur pengelolaan siswa itu sendiri, pengelolaan guru, pengelolaan kelas, dan tak lupa juga pengelolaan lingkungan kelas itu sendiri. Keempat hal ini harus diperhatikan karena sangat urgen di dalam proses pengelolaan hasil tes evaluasi pendidikan. Untuk itu kita dengarkan beberapa presentasi dari mahasiswa-mahasiswi kami untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Pengolahan hasil tes itu seperti cara-cara pengolahan hasil tes itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara-caranya supaya dalam hal pengolahan hasil tes itu dapat dilakukan dengan baik? Nah, yang terangkum pada makalah kami dan juga kami buat dalam sebuah PPT ini, di mana cara-cara tersebut itu ada dua, di mana yang pertama yaitu adalah cara memberi skor mentah untuk tes uraian, yang kedua cara memberi skor mentah untuk tes objektif. Nah, kedua ini akan saya bahas satu persatu, yang mana yang pertama yaitu cara memberi skor mentah untuk tes uraian. Seperti pada makalah kami dan juga kami rangkum dalam PPT kami ini, di mana cara untuk memberi skor mentah untuk tes uraian yaitu
seperti pada layar, yaitu seorang peserta didik. Contohnya ya, contohnya itu seperti seorang peserta didik diberi soal dalam bentuk uraian. Nah, jadi ada beberapa peserta didik ini diberi soal dalam bentuk uraian. Nah, setiap soal ini diberi skor X, misalnya itu adalah X, ini adalah skornya. Nah, X dalam maksimumnya, maksimum dalam rentang 1 sampai dengan 10 sesuai dengan kualitas peserta didik itu sendiri. Nah, rumus skor yang diberikan yaitu adalah di mana sigma X atau jumlah skor itu dibagi dengan sigma S atau jumlah soal. Nah, seperti pada tabel yang kami terapkan dalam PPT kami, di mana pada peserta didik ini, misal kita ambil satu contoh di mana peserta didik yang pertama si A, misal si A, dia memiliki jumlah skor. Jumlah skornya misalnya 23 dari jumlah skor ini, di mana di sini jumlah skor itu ada dari soal yang mudah, yang sedang, dan juga yang sukar atau difficult itu. Nah, dari jumlah skor ini dibagilah dengan jumlah soal. Misalnya soalnya hanya 3 soal uraian kan. Jadi misalnya peserta didik si A ini dia memiliki jumlah skornya 23. Nah, dibagi dengan jumlah soalnya 3 tes uraian. Nah, berapa jumlah daripada skor peserta didik si A ini? Yaitu 7,67. Itu merupakan skor mentah daripada peserta didik si A dalam tes uraian ini. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana sih cara memberi skor mentah untuk tes objektif? Apa maksudnya itu? Nah, dalam memberi skor mentah untuk tes objektif ini ada 2 yang harus kita garis bawahi, di mana yang pertama yaitu adalah tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula, dan juga yang kedua yaitu adalah menggunakan rumus tebakan atau guessing formula. Apa sih bedanya? Dimana pada yang pertama yaitu adalah tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula, dimana peserta didik ini diberi soal tes objektif ini, misalnya multi choice ataupun lain sebagainya. Kemudian pendidik ini memberi skor itu sesuai dengan jawaban yang benar. Misalnya dia tidak melakukan uji kredibilitas lagi ataupun uji kebenaran daripada soal yang mereka buat ini, misalnya uji itu tingkat mudah, sedang ataupun sukar. Tetapi semua jawaban daripada soal yang diberikan ini rata, misalnya yang benar ini dia nilainya 1, yang salah 0. Nah, itu merupakan contoh daripada cara menentukan atau memberi skor mentah untuk tes objektif, yaitu tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan rumus tebakan atau guessing formula. Apa sih yang dimaksud dengan guessing formula ini? Jadi menggunakan rumus tebakan di mana pendidik atau guru ini dia sudah memberikan atau sudah menguji atau melakukan uji coba daripada soal ini. Jadi ini soal sudah punya tingkatan-tingkatan tertentu, di mana tingkat mudah, sedang, dan juga sukar. Nah, kemudian di dalam menggunakan rumus tebakan atau guessing formula ini ada 4 yang harus diperhatikan juga, di mana untuk item yang pertama itu adalah untuk item benar salah. Kemudian kedua untuk item pilihan ganda, dan yang ketiga itu adalah untuk item menjodohkan, itu menjodohkan jawaban daripada soal itu, dan yang keempat adalah untuk item jawaban singkat. Nah, keempat ini memiliki juga rumus-rumus yang berbeda dalam hal teknik pengolahan daripada hasil tes evaluasinya, di mana untuk teknik yang untuk item yang pertama yaitu adalah untuk jawaban yang benar, salah, dan juga untuk pilihan ganda, di mana soalnya itu dilihat dari skornya, itu skor totalnya dilihat dari jumlah yang benar dikurang dengan jumlah jawaban yang salah. Dimana dengan catatan pada multi choice atau pilihan ganda, di mana ada catatan daripada alternatif yang akan diberikan oleh masing-masing pendidik. Untuk yang soal untuk item yang menjodohkan dan juga jawaban singkat, di mana di sini ini memiliki jawaban yang cara yang sama juga dalam hal perumusan formulanya. Kemudian setelah ini kita dapat melihat penjelasan lebih lanjutnya lagi pada makalah yang telah kami buat. Nah, di sini kami hanya merangkum beberapa hal penting atau underline daripada makalah yang kami telah susun dengan kelompok kami. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan skor total. Nah,
seperti pada PPT yang telah kami buat ini, di mana kami merangkum bahwasanya skor total ini adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan atau garis formula ini. Nah, pengolahan skor yang dimaksud di sini untuk menetapkan batas daripada lulus atau passing grade daripada peserta didik itu sendiri, di mana dan juga untuk mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau derived score atau skor standar. Nah, di sini untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar seperti pada penjelasan saya sebelumnya. Nah, untuk menentukan batas skor atau juga passing grade-nya ini terlebih dahulu harus dihitung-hitung dulu apa sih berapa rata-ratanya dan juga simpangan baku daripada nilai dari peserta didik ini sendiri. Nah, kemudian mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau skor standar berdasarkan dengan kriteria atau norma tertentu. Itu merupakan penjelasan singkat daripada apa itu skor total. Saya Sarah Nur Latifah akan membahas tentang evaluasi pendidikan bab 9, yaitu pengolahan hasil tes evaluasi pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang terpenting dalam dunia pendidikan. Mengapa begitu? Karena kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan serta perkembangan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan yang terpenting ialah evaluasi. Yang kedua, pengolahan hasil tes evaluasi pembelajaran. Pengolahan berasal dari kata kelola dan dengan istilah manajemen. Maka dari itu kesimpulannya yaitu pengolahan adalah suatu pengaturan atau penataan kegiatan yang dapat menjadikan proses pembelajaran itu dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, pengolahan dalam pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama, pengolahan siswa. Siswa itu sendiri sebagai produsen yang mencari sendiri pengetahuannya yang dipelajarinya. Yang kedua, pengolahan guru. Guru ada seorang yang membantu siswa untuk mengetahui pengetahuannya. Yang ketiga, pengolahan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran pendidikan Islam itu memerlukan model-model atau strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan isi dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pengolahan lingkungan kelas. Iklim belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat membuat siswa itu lebih aktif dan tidak merasa bosan saat belajar mengajar. Dari rangkaian yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi kami, maka saya akan tarik benang merahnya bahwasanya ketika kita ingin proses pembelajaran itu berhasil, maka 4 unsur hal tersebut harus diperhatikan dengan maksimal. Pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kelas, dan juga pengelolaan lingkungan kelas. Sehingga tes yang akan dilakukan oleh seorang guru dapat dimengerti dan dilaksanakan, baik tes tertulis maupun tes non tertulis. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komen. Kita akan bahas satu persatu secara terperinci guna untuk memperjelaskan tentang perkuliahan di hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.